warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat tarawih, salat witir Masjid Darul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kemudahan, diberikan ketenangan dalam melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah hampir selesai sepertiga yang kedua, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita sampai dengan paripurna, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara kewajiban tanggung jawab yang wajib untuk disampaikan bahwa hari ini, pagi ini, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, kembali dibombardir. Israel secara sepihak telah menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan didukung penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina di bulan Ramadan bukan hanya lapar puasa, tapi lapar betul-betul kelaparan, supaya at-tajwi' atau skenario membuat kelaparan memang betul-betul diciptakan karena bantuan-bantuan tidak bisa mudah masuk. Kontainer-kontainer yang kita lihat itu ternyata tidak mudah untuk bisa masuk langsung ke dalam Gaza, padahal itu masuk di dalam kesepakatan gencatan senjata. Setiap hari 600 kontainer harusnya masuk ke dalam Gaza. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kezaliman yang dibuat oleh siapapun di sana mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui momentum ini juga saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Baitul Maqdis, saking seringnya Nabi Muhammad menyampaikan tentang keutamaan Masjidil Aqsa, sehingga para sahabat mengira salat di Masjid Al-Aqsa itu lebih baik dibandingkan salat di Masjid Nabawi. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuhuma afdal? As-salatu fi masjidika amis salatu fil Masjidil Aqsa?" Ya Rasul,
mana yang lebih utama? Salat di masjidmu, artinya Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi masjidi afdal bi arba'. Salat di masjidku, artinya Masjid Nabawi, itu lebih baik 4 kali lipat dibandingkan salat di Masjidil Aqsa. Berarti ini kaitannya dengan hadis yang lain, keutamaan lipatan pahala salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat. 1 kali di Masjid Nabawi sama dengan kita salat 1000 kali di Masjid Darul Muslimin. Sehingga dengan demikian berarti seperempat dibandingkan dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Berarti 1 kali sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali kita sholat di Darul Muslimin. Ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa, ada yang 500 kali lipat. Ada juga dalam hadis Maimunah, itu juga disebutkan 1000 kali lipat. Yang menarik dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah lanjutannya, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, keutamaan salat dari salat di Masjid Nabawi lebih baik 4 kali lipat dibandingkan salat di Masjid Al-Aqsa. Tapi lanjutan hadisnya Rasulullah menyebutkan wala ni'mal musallahu, akan tetapi sebaik-baik musalla, sebaik-baik tempat sholat itu adalah Al-Aqsa. Ini kaitannya dengan akhir zaman, bahwa nanti Mekah, Madinah itu dihancurkan oleh Allah, kemudian menjadi pusat peradaban terakhir, pusat benteng kaum muslimin terakhir itu adalah Baitul Maqdis. Dan ini berlaku bahwa hadis ini mengandung 2 masa. Yang pertama adalah keutamaan Masjid Nabawi yang 4 kali lipat, itu adalah masa hingga saat ini, sejak zaman Rasulullah sampai dengan saat ini. Akan tetapi lanjutan hadis itu adalah sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, yang Rasulullah menyebutkan wala ni'mal musalla, sebaik-baik musalla itu adalah Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, yusiku ayyakuna lirrajul mithla syatani farasihi haitsu yara minha Baitul Maqdis khairun lahu minad dunya jami'an. Nanti suatu saat ada orang yang, berarti ini kaitannya dengan akhir zaman. Suatu hari nanti ada orang yang punya tanah di Baitul Maqdis, panjangnya kurang lebih sepanjang tali kuda, jadi kurang lebih 2 meter. Kemudian dari tanah itu, panjang tanahnya itu 2 meter, dari tanah itu dia melihat Baitul Maqdis, hanya melihat saja. Khairun lahu minad dunya jami'an, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru melihat, ya, belum sholat di Masjidil Aqsa. Ini ada hadis, ada juga satu buku yang ditulis oleh Dr. Ra'fat Al-Misri, bahwa judul bukunya itu adalah wala ni'mal musalla, artinya sebaik-baik tempat sholat, yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan salat di Masjid Al-Aqsa. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita memberikan perhatian kepada saudara kita yang ada di sana, minimal doa kita dan juga perhatian kita dalam bentuk yang lain. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.